HAM-nya di mana? Wah, luar biasa, Bos. HAM-nya ini jangan macem-macem, Bos. Ini nanti bergeser ke arah urusan perlakuan semena-mena pemerintah terhadap warga negara yang dilindungi secara hukum, diakui hak-hak hukumnya. Di kengototan Satgas BLBI yang baru saya diperpanjang masa jabatannya setahun ke depan, ini sepertinya harus ya di apa ya, dievaluasi lah. Nah, luar biasa itu. Itu kan ada kalau bahasa bahasa kampung gue ya, itu ada bahasa pokoknya. Kan kalau udah pokoknya lu ngutang, pokoknya lu harus bayar. Itu kita udah nggak bisa nyaut gitu. Kan nggak boleh negara seperti itu. Kan warga negara punya hak sanggah loh, punya hak tolak, punya hak untuk menyatakan dirinya tidak seperti yang disangkakan, alias punya hak untuk pertahankan nama baiknya gitu, untuk menjaga nama baiknya. Itu hak individual yang diakui oleh negara. Kalau udah melipir-melipir ke urusan pemerintah dan warga negara, itu urusan HAM, Bos. Hati-hati, ngeri. Udah kesewenang-wenangan. Tapi ya kita tahu lah, negara, pemerintah ya punya instrumen yang begitu banyak lah. Ini mentok nanti pakai cara ini lagi pakai, tapi ya jadi nggak asik gitu. Jadi nggak asik gitu. Waduh, udah lama nggak bikin video ya. Wah, lagi asik ngulik-ngulik di TikTok, seru juga gitu. Ya, video kali ini gue masih melanjutkan, wah, melanjutkan, ya. Ada habisnya tuh barang ya. Melanjutkan sengkarut kasus BLBI yang menyeret-nyeret nama Bank Sentris Indonesia alias BCI dalam pusaran kasus BLBI yang telah berlangsung lebih seperempat abad. Bener. Ini ada temuan yang mencengangkan ya dari kawan-kawan lapangan itu, dari tim Bad Boys ya, jurnalis-jurnalis investigasi yang menelusuri keanehan-keanehan dalam kasus BLBI yang melibatkan bank sentris ya. Ya, dan gue rasa kabar terbaru ya, temuan terupdate dari teman-teman di lapangan ini ya luar biasa. Yang kita wow juga gitu ya, karena ya bukan melibatkan sih, karena nyangkut nama baik Mahkamah Agung ya, putusan kasasi nomor 1688 itu. Nah, itu ada, bisa lihat, yang dipakai oleh pihak Satgas BLBI untuk menagih dana BLBI ke Bank Sentris Indonesia, dalam hal ini Pak Andri Teja Dharma selaku pemilik saham
BCI. Apa yang bikin wow gitu? Jadi ah, update terakhir itu kan Satgas BLBI melalui apa ya, Dirjen Perbendaharaan Negara ya, terus-menerus melakukan upaya penagihan ke pihak Pak Andri melalui dua surat. Yang pertama surat pengakuan hutang. Yang kedua surat paksa bayar. Kalau surat pengakuan hutang ya lucu juga ya. Surat pengakuan hutang itu artinya apa gitu? Kenapa harus ada surat pengakuan hutang gitu? Kan kalau surat pengakuan hutang ini kalau disalahgunakan jadi barbar ya. Jadi siapapun bisa itu dikenakan sama sama negara lagi, sama Satgas BLBI. Nah, orangnya utangnya urusan apa disangkutin ke utang ke BLBI. Kan kita tahu ya. Ya di video-video gue sebelumnya gue udah cerita kalau dana dari Bank Indonesia itu masuk ke rekening rekayasa mengatasnamakan Bank Sentris Indonesia, jadi bukan rekening asli. Kalau zaman sekarang tuh kayak apa ya, kayak tahu-tahu rumah lu tuh didatengin debt collector gitu. Padahal lu nggak pernah minjem. Cuman karena gara-gara ada orang yang numpang alamat di rumah lu. Tiba-tiba lu yang jadi punya utang. Pusing gak lu? Mending gak lu kecil. Lagiannya 900-an miliar boys. Gila. Itu ujuk-ujuk disuruh paksa ngaku ngutang. Gak gitu dipaksa bayar lagi. Habis disuruh ngaku, suruh bayar. Atas nama Satgas BLBI, bayangin kalau lu nggak punya mental lu cetek, nggak gemeteran lu didatengin Satgas BLBI lu. ID card lengkap, surat tugas lengkap, segala macam komplit. Nggak gemeteran lu tanda tangan kalau lu nggak punya mental yang kuat. Tapi Pak Andri ngelawan. Dia paham bener dari awal itu dia emang udah diem aja sampai hampir seperempat abad dia diem ya karena nggak mau bikin huru hara dan mengganggu kinerja dari BPPN ataupun untuk dalam rangka penyelesaian kasus BLB dia diem aja. Malah Bang Sentris itu kan menempuh jalan di luar BPPN, alias nggak ikut skema-skema MRA lah, MSA lah, APU lah, itu nggak ada. Karena menempuh jalan di luar itu, yaitu melalui pengadilan. Dan ini dibolehkan dan difasilitasi oleh negara gitu, bahwa mereka yang bermasalah atau dianggap bermasalah atau dianggap masuk dalam putaran dana BLBI dan ingin menempuh jalur hukum melalui pengadilan itu boleh. Ini artinya apa ya Bang Sentris? Itu kan artinya apapun urusan terkait dana BLBI yang menyebut-nyebut Bang Sentris di situ, dalilnya, argumentasinya, dasarnya adalah dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pengadilan. Ya, begitu ceritanya ya, harus dari pengadilan. Dan kebetulan ya, dalam penagihan terakhir ya Satgas BLBI mengutip
atau melampirkan atau apa dari pengadilan itu putusan MA nomor 1688 sekian 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 sebagai dasar untuk menagih. Dasar lagi di situ ada nilainya, ada apanya. Makanya luar biasa lah, gede. Ini dilakukan setelah 2 kali sebelumnya pihak Satgas BLBI kirim surat 2 tadi tuh paksa bayar sama pengakuan utang, digugat oleh Pak Andri 2 kali, gugat ke PT UN, dan Pak Andri dikabulkan, alias pengadilan menyatakan 2 surat itu batal demi hukum, dengan alasan-alasan yang dengan ya putusannya. Intinya 2 surat itu tidak bisa dieksekusi. Tapi nggak berhenti di situ, coy. Rupanya Satgas BLBI ini gigih juga ya. Salut juga sih. Terakhir itu putusan MA kasasi ya, 1688 sekian-sekian tuh. Nah, ini putusan awalnya dipertanyakan oleh Pak Andri karena tidak terregister di Mahkamah Agung. Kok ada putusan gak terregister di Mahkamah Agung gitu. Ya, putusannya dilakukan di luar pengadilan. Dan dikonfirmasi oleh pihak Pak Andri kepada ya Mahkamah Agung, dikatakan bahwa memang terhadap kasus perkara tersebut pihak Mahkamah Agung tidak pernah menerima berkas permohonan kasasinya. Nah lo, jadi pantesan nggak terregistrasi karena nggak ada pengajuan permohonan dari para pihak gitu. Nah, tapi kok dipakai gitu buat dasar hukum penagihan. Nah, di sini akhirnya berpolemik lah antara Pak Andri dengan BLBI. Nah, selang beberapa waktu kemudian tiba-tiba coy, ini kawan-kawan bad boys, jurnalis guide investigasi dapat kabar bahwa putusan tersebut sudah diregistrasi di website Mahkamah Agung. Nah lo, tahu-tahu diregistrasi di Mahkamah Agung gitu. Ada di websitenya, tahu-tahu ada gitu. Kok bisa gitu? Setelah 1/4 abad. Ini kan jadi ya naluri investigasi mereka malah ada apa gitu. Dan ya penelusuran selanjutnya kawan-kawan bad boys ini sampai mengetuk pintu rumah Pak Bagirmanan yang di situ tertera sebagai salah satu hakim agung yang meriksa perkara tersebut. Ada video audiensi dengan Pak Bagirmanan ya. Nanti ya. Jadi ada 2 kesempatan audiensi. Yang pertama Pak Bagirmanan disampaikan mengenai kejanggalan-kejanggalan tersebut dan beliau meminta waktu untuk mempelajari. Dan 3 minggu kemudian tim bad boys dengan Pak Bagirmanan ketemu lagi dan disitulah Pak Bagirmanan memastikan bahwa itu bukan dia. Disinilah wow-nya
coy. Kita kan tahu Pak Bagirmanan itu pernah ketua MA loh. Nah, dan selain Pak Bagir, yang memproses juga Pak Artijo. Pak Bagirmanan itu bilang Pak Artijo itu paling hati-hati. Waduh, jadi ini membuka babak baru gitu. Membuka babak baru eh, setelah sebelumnya itu dengan diregisterkannya, diregisterkannya gue pakai tanda kutip nih. Putusan kasus CMA 1688 itu, posisi Satgas BLI kan jadi powernya nambah gitu. Karena yang dipermasalahkan tadinya kan ini putusan nggak pernah terregister gitu. Karena di CMA nggak pernah diajuin permohonan kasasinya. Berarti udah muncul tuh udah diregister. Tapi kan ada lagi temuan luar biasa. Mana teman-teman bad boy luar biasa. Ini kacau. Ini bukan sekedar maladministrasi, bukan sekedar tapi ada hal yang sangat penting di balik ini. Ya, kita nggak tahu ya bagaimana proses yang bekerja di Mahkamah Agung gitu, cara kerjanya gitu ya. Soal intern lah yang kita juga. Cuman bahwa ada pernyataan dari Profesor Bagirmanan bahwa itu bukan putusan dia, itulah yang wow. Jadi gue mikirnya gini ya, ini maksa bener gitu. Maksa bener, orang udah ikutin prosedur. Bang Sentris udah ikutin prosedur. Dia ambil satu proses penyelesaian melalui pengadilan. Itu nggak dilarang, itu dibolehkan dan difasilitasi. Dan sudah keluar putusan pengadilan yang semuanya menangkan oleh Bang Sentris Indonesia. Jadi jelas kalau Pak Andri bilang saya bukan obligor, itu bukan dia ngomong. Itu hasil putusan pengadilan, itu hakim yang menyatakan dalam putusannya. Bukan ngaku-ngaku ya, karena memang itu fakta di persidangan bahwa beliau bukan obligor. Jadi jangan sebut-sebut kasus BLB dengan Bank Sentris Indonesia, apalagi dengan Pak Andri. Itu dua hal yang berbeda gitu. Urusan promes yang diseret ke urusan BLBI. Tapi bagaimana itu menjelaskannya kepada orang-orang sekarang? Karena nama Bang Sentris itu sudah disebut berpuluh-puluh tahun gitu, masuk dalam barisan. Kan nama baik. Ya pasti kalau kasus ini berlanjut terus kan ya apa ya? Ini tiga hal yang agak sensitif ya, akan masuk ke tiga poin ini diantaranya nih. Politik, hukum, HAM. Karena kemauan pemerintah yang kuat untuk menyelesaikan kasus BLB ini oke lah, kita apresiasi gitu. Tapi kalau caranya begini kan akhirnya apa? Abaikan proses penyelesaian. Kalaupun tidak mengabaikan dengan mengambil putusan Mahkamah Agung yang tanda kutip bermasalah seperti itu, ya jadi ambiar gitu niat baik pemerintah. Niat baik kalau disampaikan dengan cara yang keliru ya keliru juga. Keliru ini karena mendapat perlawanan ya. Itu kan jelas keliru. Dan penagihannya juga udah ditagih dari pihak saya juga kan udah dibatalin sama pihak pengadilan.
HAM-nya di mana? Wah, luar biasa, Bos. HAM-nya ini jangan macem-macem, Bos. Ini nanti bergeser ke arah urusan perlakuan semena-mena pemerintah terhadap warga negara yang dilindungi secara hukum, diakui hak-hak hukumnya. Kengototan Satgas BLB yang baru saya diperpanjang masa jabatannya setahun ke depan, ini sepertinya harus ya dievaluasi lah. Luar biasa itu. Itu kan ada, kalau bahasa kampung gue ya, itu ada bahasa pokoknya. Kan kalau udah pokoknya lu ngutang, pokoknya lu harus bayar. Itu kita udah nggak bisa nyaut gitu. Kan nggak boleh negara seperti itu. Kan warga negara punya hak sanggah loh. Punya hak tolak. Punya hak untuk menyatakan dirinya tidak seperti yang disangkakan, alias punya hak untuk pertahankan nama baiknya gitu. Untuk menjaga nama baiknya, itu hak individual yang diakui oleh negara. Kalau udah melipir ke urusan pemerintah dan warga negara, itu urusan HAM, Bos. Hati-hati itu. Ngeri. Udah kesewenang-wenangan. Tapi ya kita tahulah negara, pemerintah ya punya instrumen yang begitu banyak lah. Ini mentok, nanti pakai cara ini lagi, tapi ya jadi nggak asik gitu. Jadi nggak asik aja. Udah mentok sini. Lama-lama tim bad boy-nya juga bisa digital. Jangan sampai, Bos. Urusan sama tim bad boys, urusannya ruwet. Jadi gitu ya, gue harap ini kasus ya diperhatikan bahwa ini ada keruwetan yang cukup spesifik yang menyangkut urusan BLB, yang menyangkut Bank Senturi itu Bank Sentris, itu spesifik ya, itu spesifik. Jadi gitu, dari gua cuma mau menyampaikan bahwa ada sesuatu yang wow, dan itu terserah bagaimana lu pada nanggapinnya, tapi ya itu tadi beda pendapat, boleh apa terserah gitu ya, bebas aja. Ya, tidak ada putusan di direktori Mahkamah Agung di web. Tapi ininya belum keluar, salinannya nggak nyampe. Nah iya, sampainya baru tahun 2022 kemarin. Nah kami kok udah hampir 16 tahun. Nah makanya kami bertanya, kenapa ini sampai bisa 16 tahun. Kemudian kami juga dapat salinan putusannya. Apa benar ini putusan yang seperti Bapak bikin? Karena kami melihat banyak sekali kejanggalan. Saya merasa bahwa masa Pak Profesor, seorang profesor bagaimana membuat keputusan seperti ini. Karena kami mendapatkan kan putusan BPPN melawan Bank Sentris terkait perbankan. Tapi ada beberapa kali itu di dalam itunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 99 terkait dengan pemakaran. Makanya saya bilang ini ganjil, kayaknya bukan. Sudah nggak ingat lagi ya. Iya. Tapi kalau menurut Bapak itu normal atau lazim apa? Apanya itu? Putusan bahwa itu baru tahun 2002 baru kemudian diserahkan
tahun 2022. Ya mesti ada apa-apanya, ada apa gitu ya. Sebab sebagai ketua majelis sudah mutus ya, sudah serahkan kepada ini ya, kepada panitera untuk menyelesaikannya ya. Dan pasti sudah mestinya kan putusannya sudah tanda tangani kan ya. Yang untuk diteruskan saja salinannya pada anda semuanya ya. Ya. Pak Robas, Banjarmasin Ini ke pengadilan negeri mana nih? Selatan, Pak. Jakarta Selatan, Pak. Jakarta Selatan ya. Wilayah. Berapa meter cuma dari kantor Iya, anda ya? iya, dekat banget. Ya. Makanya kami butuh Ya. konfirmasi Ya, Pak, ya, seperti ya. itu. Ya saya harus baca dulu. Iya, betul, iya Pak. Pak, Ya? benar. Iya betul, Pak. Saya harus baca gitu gimana gitu ya. Kami juga punya salinan Ya. memori kasasi Ya. dan kontrak kasasi. Kan ada semua ya kan Ada. memori kasasinya gitu ya. Betul. Mungkin buat Dan putusannya menurut anda benar atau nggak benar? Gitu? Nggak benar, Pak. Karena Ah. kan pertama satu kejanggalannya yang pertama memang dibilang tidak ada oleh panitera muda. Mm-mm. Berkas kasasinya tidak ada. Salah-salah. Anda pasti bersangka bahwa yang disampaikan pada anda itu sebetulnya berbeda dengan putusan kasasi. Iya, betul, iya. Pak, betul. Saya coba ya pelajari dan nanti kita ada kontak kalau saya sudah kemana ketemu ke Mahkamah Agung itu siapa yang tanggung jawab di Mahkamah Agung untuk menyampaikan ada berita macam begini sampaikan ke saya ya. Iya. Nah, Pak, kan kami kami ke sini terkait dengan yang pada saat yang sebelumnya, Pak, terkait putusan kasasi di Mahkamah Agung yang terkait bank sentris BPPN melawan bank sentris itu, Pak. Yang kami sudah menyatakan ke Bapak bahwa putusan yang kami baca itu bukan putusan Bapak nih. Ya pada itu. Ya, saya nggak tahu. Ya, kemarin saya sudah ada juga dari BI itu meminta catatan tahu urusan apa gitu ya. Saya kasih catatan ke BI itu ya. Tapi yang itu memang bukan putusan saya ya. Saya nggak tahu. Tapi saya akan cek lagi. Saya sedang cek itu keadaan itu ya. Nah, kami kan juga memang menerima foto ya, Pak ya, dari map berupa map tentang putusan Bapak dengan putusan Artijo dengan itu. Ya. Nah, kemudian juga dengan salinan putusan itu berbeda sebenarnya, yang kami baca beda registernya. Ya. Ya. Apalagi dengan Artijo dia kan penuh kehati-hatian gitu ya. Nggak mungkin dia begitu aja itu ya. Oke bos, moga-moga waktu yang berjalan membimbing ke arah penyelesaian kasus BLB ini secara menyeluruh dengan smooth dan asik. Thank you.